Anggota Komisi 5 Bidang Kesehatan DPRD NTB Indra Jaya Usman atau Iju memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi NTB untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran atau POKIR anggota DPRD NTB 2025 pada hari Kamis 24 Juli 2025. Dia datang ke Kejati NTB dengan didampingi pengacaranya pada pukul 9.00 WITA dan keluar pukul 11.00 WITA. Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu dengan tegas menyatakan tidak tahu menahu perihal pengelolaan anggaran pokok pikiran atau POKIR anggota DPRD NTB 2025. Hari ini dipanggil penjelasan soal pengelolaan POKIR 2020. Saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa saya ini anggota DPRD baru yang dilantik bulan September tahun 2024. Sedangkan APBD 2025 ini diketok bulan Agustus tahun 2024. Bulan sebelum pelantikan saya. Jadi saya tidak tahu menahu soal itu karena saya tidak mengikuti pembahasannya. Ya. Berapa pertanyaan yang ditanyain sama kejaksaan tadi? 18 pertanyaan lah. Terkait apa aja? Ya terkait dengan pengelolaan POKIR, ya tentu saya tidak tahu, saya tidak pernah membahas POKIR 2025 ini, itu kan karena saya belum dilantik, ya tentu saya sampaikan apa adanya. Tadi diperiksa bersama dengan Pak Abdul Rahman, berbeda? Ya, saya sendiri. Tidak punya pengacara, Bang? Didampingi pengacara ya tadi? Ya. Datang jam berapa? Datang jam berapa ke sini, Pak? Datang jam berapa? Jam 9, sesuai dengan jadwal. Jadi kemudian Bang, kan ada berkeliaran informasi bahwa Abang bersama 3 orang lainnya gitu ya, informasinya yang mengatur persoalan dana POKIR ini di internal DPR itu seperti apa tanggapan? Tanya aja. Tanya saja orang yang itu, karena kawan-kawan wartawan tahu saya ini adalah hanya anggota biasa. Tentu yang mengatur itu bukan anggota biasa. Berarti pimpinan dalam hal ini. Ya mestinya pimpinan lah yang lebih tahu soal itu. Ya, karena saya juga seperti saya bilang tadi, saya baru dilantik tahun setelah pembahasan APBD. Jadi kami yang baru-baru ini tentu tidak mengetahui apapun terkait dengan pembahasan itu. Nah kemudian persoalan uang Bang yang diduga kepada anggota DPRD baru yang menerima seperti apa? Ada penerimaan? Ya semakin tidak jelas kalau pertanyaannya seperti itu kan, karena kita tidak tahu uang apa begitu. Kita nggak tahu sama sekali. Tanyakan aja siapa yang menyangka seperti itu. Dalam hal ini berarti maksudnya Bang pimpinan itu ketua DPRD. Ya saya kayak kawan-kawan nilai sendiri siapa yang punya wewenang di DPR, itu kan tentu anggota biasa seperti apa wewenangnya mengatur segala macamnya, itu kami tidak punya wewenang, apalagi kami ini baru yang tidak mengetahui sama sekali soal pembahasan apapun terkait dengan APBD 2025 POKIR 2025. Termasuk koordinasi dengan atau ada komunikasi dengan pihak Pemprov itu nggak tahu Bang ya? Apalagi pihak Pemprov kan anggota biasa semua tahu ini. Kalau kita berbicara politik kawan-kawan, gitu kan, kawan-kawan juga sudah tahu semua bahwa Partai Demokrat kan tidak menjadi bagian dari yang diusung pemerintahnya sekarang. Walaupun tentu kami sebagai tanggung jawab kepada pemerintah, ya tentu kami mendukung semuanya, gitu kan. Jadi saya tidak tahu kalau soal Pemda apa yang disampaikan tadi. Oke, siap. Berarti Abang menepis ya informasi liar ya? Ya, saya menepis informasi ini, kawan-kawan. Selama ini saya diam karena saya pikir itu semua tidak benar, itu semua fitnah, dan bagi saya itu lebih kental nuansa politiknya. Ya, lebih kental nuansa politiknya karena ada beberapa ini betul, krisis politik. Berarti Abang lebih menganggap ini sebagai bukan lebih ke hukumnya ya, tapi sebagai nuansa politik yang lebih kuat. Tendensinya terlalu tinggi lah. Abang tak merasa dirugikan dengan dilaporkan seperti ini? Ya tentu sebagai manusia biasa yang punya keluarga, ya karena saya tidak berdiri sendiri, saya punya keluarga, saya punya pimpinan, saya memimpin sebuah organisasi yang besar, yang sekarang mungkin
setelah 10 tahun kemarin partai saya menjadi bagian dari oposisi, sekarang diterima baik dan menjadi pendukung dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, ya itu ada nuansa-nuansa itu ya. Ya lagi harum-harumnya partai ini kan. Ada niat untuk lapor balik Bang kemudian? Ya nanti kita lihat ya, karena saya lihat proses laporan, proses masih dini lah, sangat tergantung proses ini. Ya kita lihat nanti. Artinya tuduhan kepada saya ini sangat kental nuansa politiknya. Terus kemudian saya lihat juga tidak salah kamar ya, kamar karena anggota baru yang dilantik membahas APBD dituduh mengelola APBD, gitu kan? Salah sasaran. Berarti ada kemungkinan nanti melapor itu ya, tergantung lah. Ya tergantung situasi dan kondisi ya. Kita harus membersihkan nama juga. Ada keluarga, ada pimpinan saya, jadi kan nama organisasi yang bisa pimpin dan lain sebagainya. Terakhir Bang, koordinasi sendiri dengan pimpinan DPRD terkait kasus ini seperti apa? Karena sampai saat ini pimpinan pun belum ada suara. Ya saya belum sempat berkoordinasi ya, karena saya hampir 2 minggu ini bolak-balik ke Jakarta karena ada urusan partai yang saya harus sampaikan ke pimpinan. Kemudian mungkin nanti pimpinan saya juga akan hadir di sini terkait dengan acara nasional yang akan dihelat di Nusa Tenggara Barat. Jadi saya dalam posisi lebih banyak melakukan persiapan kedatangan Menko dan lain sebagainya itu. Bisa belum banyak bisa berkoordinasi, bisa berdiskusi sama akan mengikuti acara-acara tertentu. Sementara itu hal serupa, Komisi 4 Bidang Infrastruktur Fisik dan Pembangunan DPRD NTB Abdul Rahim juga datang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi NTB. Dia membenarkan terkait kedatangan dirinya untuk dimintai keterangan kasus pokir DPRD NTB itu. Setelah melapor ke pihak administrasi atas kehadirannya, ia kemudian mengambil tanda pengenal khusus berwarna merah muda untuk menuju ruang tindak pidana khusus Kejati NTB. Kepala Seksi Penerapan Hukum Kejati NTB Efrian Saputra menyebut bahwa akan mengecek dahulu perihal pemeriksaan Abdul Rahim. Ya. Jadi ini saya harap kepada teman-teman semua, segala pihak untuk kita tidak usah berspekulasi ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarlah APH bekerja sesuai dengan mereka ya. Jadi gitu. Jadi ya. Ya, untuk masalah pertanyaan silakan konfirmasi ke penyidik langsung aja ya. Ya, silakan. Berkas yang dibawa? Ya. Ada berkas yang dibawa? Nggak ada. Kalau posisinya di sini menerima atau seperti apa ya Bang? Sesuai dengan pernyataan saya pertama di media, saya berani APH masuk itu silakan saya undang masuk itu karena saya dengan tegas menyatakan saya menolak, itu aja. Saya tidak menerima. Berapa yang ditawarkan itu sebenarnya? Udah, kalau urusan itu silakan BAP-nya lengkap ya di penyidik. Ya. Apa sih jumlah COVID 2025 ini yang dibagi-bagi itu lah? Oh itu kemarin rencananya satu anggota dewan itu 2 miliar. 2 miliar. Ya, nah jadi gitu. Kemudian ada anggaran, ada uang 150 sampai 300 juta itu uang apa? Ya itu sementara ini kan itulah isu uang siluman itu. Yang Abang tolak itu? Ya itu yang saya tolak ya. Ya. Yang menawarkan ini siapa nih Bang? Ada pernyataan di penyidik ya. Masuk yang diperiksa tadi enggak Bang? Ya. Masuk yang diperiksa tadi enggak? Udah, sekali lagi saya jelaskan di penyidik ya. Maksudnya dia legislatif atau eksekutif nih Bang? Ya. Yang menawarkan itu. Udah, untuk masalah itu saya serahkan kepada teman-teman untuk ke penyidik langsung ya. Nah, ya. Siap. Nah, jadi sekarang cuma saran saya karena ini sudah masuk ke ranah hukum, kita tidak usah berspekulasi lagi ya. Ini isu yang seperti ini. Ada dokumen atau data yang saya sudah sampaikan ke? Enggak ada. Ya, saya hanya menyampaikan saya diminta keterangan untuk menyampaikan apa yang saya tahu aja. Apa yang saya tahu, apa yang saya dengar itu. Nah, intinya yang perlu digarisbawahi, saya dipanggil ini untuk klarifikasi dan saya menyatakan dari awal saya tidak menerima, itu aja ya. Dan mendukung ini barang. Dan saya mendukung proses ini ya. Biar terang benderang
ya kedepannya lembaga ini kembali bersih lah ya, kembali bersih namanya dari isu-isu yang beredar ya. Ketika ini sudah dibuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak oleh KPH ya. Nah, jadi ketika ini kenapa kita dorong untuk cepat, ketika ini sudah selesai kita juga kembali ke tugas masing-masing, ada untuk masyarakat itu ya. Siap ya, terima kasih semuanya. Bang, saya pernah mendengar ya beberapa nama yang mengatur itu. Ya, yang membagikan itu pernah dengar. No comment ya, silakan menjadi kan. No comment kalau masalah itu ya. Mana Bang? Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ayo, terima kasih ya.